Kalau bonsai waru pucuk merah sahabat percabangannya masih jarang dan tunasnya hanya muncul di ujung ranting, kemungkinan ada perawatan yang belum tepat. Di video kali ini saya akan melakukan perawatan rutin sekaligus full pruning untuk membantu mempercepat pembentukan perantingan yang lebih cepat. Dan di akhir video, nanti saya akan tunjukkan hasil akhirnya setelah semua proses selesai. Assalamualaikum sahabat bonsai setanah air, jumpa kembali di channel Lara Bonsai, yaitu channel yang selalu membagikan edukasi tentang dunia tanaman hias dan tanaman bonsai. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan perawatan rutin pada bonsai waru pucuk merah. Mulai dari pruning, pembersihan daun hasil pemangkasan, penyekatan batang dan ranting, hingga proteksi menggunakan fungisida. Jadi simak videonya sampai selesai, karena setiap tahap memiliki tujuan dan manfaat yang berbeda untuk kesehatan bonsai maupun tanaman hias. Baik para sahabat semua, kita mulai dari proses pruning terlebih dahulu. Untuk waru pucuk merah seperti ini, salah satu kunci mendapatkan percabangan yang rapat adalah pemangkasan yang dilakukan secara rutin dan terarah. Karena apabila tunas dibiarkan terlalu memanjang, energi tanaman akan lebih banyak terserap ke bagian ujung cabang. Akibatnya percabangan bagian dalam akan menjadi kurang aktif dan jarak antara tunas semakin panjang. Tujuan pruning suatu bonsai atau tanaman, tujuannya bukan hanya merapikan bentuk, tetapi juga untuk memecah dominasi pertumbuhan di ujung cabang. Dan ketika ujung cabang dipotong, tanaman akan merespon dengan mengeluarkan tunas-tunas baru dari titik yang lebih dekat ke batang utama. Itulah sebabnya pruning menjadi salah satu teknik yang paling efektif untuk membangun perantingan. Pada tahap ini saya tidak terlalu fokus mengejar bentuk akhir. Yang lebih penting adalah membangun struktur percabangan yang sehat dan padat. Karena bonsai yang terlihat tua dan matang biasanya dibangun dari perantingan yang rapat, bukan hanya dari ukuran batang saja. Di area bekas potongan seperti ini, biasanya akan muncul tunas-tunas baru. Jika pertumbuhannya pohon dalam kondisi sehat, serta responnya bisa cukup lebih cepat. Karena itu kesehatan pohon harus selalu menjadi prioritas utama. Selain memangkas cabang yang terlalu panjang, saya juga membuang ranting yang tumbuh ke bawah. Ranting yang saling bersilangan, dan ranting yang arahnya kurang mendukung desain pohon. Dan kenapa ranting yang ke bawah harus dibuang? Tujuannya supaya sinar matahari dan sirkulasi udara bisa masuk lebih merata ke seluruh bagian tanaman. Semakin baik distribusi cahaya, biasanya pertumbuhan tunas baru juga akan semakin merata. Dan sahabat perlu diingat, merapatkan perantingan bukan pekerjaan satu kali pruning. Ini adalah proses yang dilakukan berulang-ulang. Setelah tunas baru tumbuh dan memanjang, nantinya akan dipangkas kembali seperti berikut. Jadi proses itu terus diulang hingga terbentuk percabangan yang semakin halus dan rapat. Itulah yang sering disebut sebagai proses pembangunan ramifikasi atau perantingan. Kadang ada para sahabat yang takut melakukan pruning cukup banyak. Padahal selama pondasi pohon sehat dan perawatannya baik, termasuk waru jenis yang cukup kuat merespon pemangkasan, tentu tetap harus dilakukan dengan pertimbangan dan tidak asal potong. Namun, jangan sampai rasa takut membuat kita membiarkan percabangan menjadi terlalu panjang. Tujuan perawatan saya hari ini bukan membuat bonsai langsung jadi sempurna, melainkan membangun pondasi percabangan yang lebih baik. Karena bonsai yang bagus biasanya dibentuk sedikit demi sedikit melalui proses yang panjang. Perbaikan kecil yang dilakukan secara rutin justru akan memberikan hasil yang lebih stabil dalam jangka panjang. Selain membantu merapatkan perantingan, pruning juga membantu menjaga keseimbangan energi pohon. Cabang yang terlalu dominan akan kita kurangi supaya cabang yang lebih lemah mendapatkan kesempatan tumbuh. Dengan begitu pertumbuhan menjadi lebih merata dan struktur bonsai terlihat lebih seimbang.
Proses membangun bonsai memang seringkali harus berani mengurangi terlebih dahulu sebelum mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Dan sahabat bisa perhatikan juga, sebagian besar cabang pada waru ini sebenarnya sudah memiliki arah yang cukup baik. Tetapi pertumbuhan beberapa bulan terakhir cukup update, banyak tunas baru yang mulai keluar di berbagai arah. Kalau tidak segera dirapikan, nantinya percabangan akan terlihat semrawut atau sulit dikendalikan. Itulah mengapa saya lebih suka melakukan perawatan rutin sebelum pohon menjadi terlalu liar. Saya biasanya mencari titik potong yang dekat dengan calon mata tunas, karena dari titik inilah nantinya akan muncul percabangan baru. Semakin pendek jarak antara ruas, semakin mudah kita membangun tajuk yang padat. Dan itu yang sedang kita kejar dalam perawatan kali ini. Seringkali pemula berpikir bahwa semakin panjang cabang maka bonsai akan semakin bagus. Padahal kenyataannya tidak selalu seperti itu. Dalam bonsai, kualitas percabangan jauh lebih penting daripada panjang cabang. Karena percabangannya rapat, akan membuat pohon terlihat lebih tua, lebih matang, dan lebih alami. Bagian pucuk biasanya menjadi area yang paling aktif pertumbuhannya. Karena itu, area atas seringkali lebih cepat rimbun dibanding bagian bawah. Kalau dibiarkan terus, energi pohon akan terkumpul di bagian atas. Akibatnya cabang bawah menjadi lemah, jadi sesekali pucuk perlu dikurangi untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan. Setelah pruning daun selesai dan sebelum lanjut ke tahap berikutnya, saya selalu membiasakan untuk membersihkan daun-daun hasil pruningan di sekitar media tanam sebelum lanjut ke tahap perawatan lainnya. Karena media tanam yang kotor bisa menjadi sarang jamur ataupun hama, dan bisa menyebabkan pembusukan pada akar. Jadi semoga sahabat semua juga bisa selalu membiasakan setiap selesai pruning daun ataupun perawatan, langsung bersihkan daun pruningan dari atas media tanam ataupun pot supaya bonsai tetap terlihat rapi dan sehat. Dan perlu diingat bagi sahabat semua, bonsai itu adalah seni yang hidup. Jadi kebersihan dan keindahan tidak hanya dari bentuknya, tapi juga dari perawatannya. Tahap selanjutnya yaitu saya lakukan pembersihan atau penyikatan pada cabang, batang, dan ranting dengan metode kering atau manual tanpa dicampur apapun di waktu pembersihannya. Meskipun bonsai waru berikut kondisinya subur dan tidak ada jamur ataupun hama, namun karena saya sedang melakukan perawatan pada bonsai tersebut, jadi alangkah bagusnya saya lakukan juga pembersihan untuk mencegah jamur, hama, ataupun kutu putih. Jadi alangkah bagusnya sahabat juga sama seperti yang saya lakukan. Di saat sahabat melakukan perawatan suatu bonsai ataupun tanaman, usahakan lakukan semua tahap-tahap perawatan yang diperlukan. Untuk bonsai maupun tanaman, sahabat tetap terjaga kesuburannya. Karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Namun semua itu tergantung dari waktu senggangnya yang sahabat miliki. Karena biasanya waktu senggang dan kesibukan tiap para sahabat itu berbeda-beda. Setelah batang dan ranting selesai dibersihkan, saya lanjutkan dengan pengolesan fungisida. Langkah proteksi ini saya lakukan sebagai tindakan pencegahan, terutama setelah proses pruning menghasilkan cukup banyak luka potong ataupun ranting dan cabang. Fungisida membantu mengurangi risiko serangan jamur pada area rentan. Karena pada dasarnya, bekas pemangkasan merupakan pintu masuk yang cukup mudah bagi berbagai jenis penyakit apabila kondisi lingkungan terlalu lembab. Apalagi untuk bonsai yang sedang dalam tahap pembangunan perantingan. Kesehatan pohon harus benar-benar dijaga. Kali ini saya mengoleskan fungisida secara tipis dan merata pada area yang dianggap perlu. Tidak perlu berlebihan, yang penting adalah memberikan perlindungan pada titik-titik yang berpotensi menjadi jalan masuk penyakit. Langkah sederhana seperti ini seringkali dianggap sepele. Padahal dalam jangka panjang, justru sangat membantu menjaga kualitas bonsai. Karena semakin minim gangguan penyakit,
semakin optimal pula pertumbuhan tunas-tunas baru yang kita harapkan. Apalagi tujuan utama perawatan kali ini adalah membangun perantingan yang lebih rapat. Untuk mencapai tujuan tersebut, kita membutuhkan pertumbuhan tunas baru yang sehat. Dan kesehatan tunas baru sangat dipengaruhi oleh kondisi cabang dan ranting tempat tunas itu tumbuh. Selain menjaga kebersihan alat kerja, proteksi seperti ini juga menjadi salah satu kebiasaan yang cukup baik untuk dilakukan. Terutama pada bonsai yang memiliki nilai tinggi atau sedang berada dalam fase pembangunan yang penting. Karena mencegah biasanya jauh lebih mudah dibandingkan harus mengatasi masalah setelah muncul. Baiklah sahabat semua, inilah tampilan waru pucuk merah setelah mendapat perawatan rutin hari ini. Memang setelah pruning tampilannya menjadi lebih sederhana dibandingkan sebelumnya. Tetapi justru dari tahap seperti inilah proses pembentukan percabangan yang rapat dimulai. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah penyiraman, pencahayaan, dan pemupukan yang seimbang. Jangan terlalu terburu-buru mengejar pertumbuhan yang panjang. Fokuslah pada pertumbuhan yang sehat dan terkontrol. Karena bonsai berkualitas, dibangun dari proses yang konsisten dan dilakukan secara bertahap. Dan pada dasarnya, suatu bonsai tidak ada cara yang instan. Baik sahabat semua, mungkin itu saja proses perawatan rutin bonsai waru pucuk merah kali ini. Semoga video edukasi kali ini memberikan manfaat dan menambah referensi dalam merawat bonsai di rumah. Jika sahabat semua menyukai video seperti ini, jangan lupa bantu dukung channel Arah Bonsai dengan menekan tombol like, subscribe, dan serta aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video edukasi bonsai berikutnya. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. Salam satu hobi.